Kau mendengar suara itu, wahai tiga saudaraku? Bertanya sosok tinggi besar berewokan yang dua kakinya terbungkus batu besar berbentuk bola. Orang ini adalah Lakasipo, bekas kepala negeri Tanah Silam yang kemudian dikenal dengan julukan bola-bola iblis alias hantu kaki batu. Seperti yang diceritakan dalam serial Wiro Sableng sebelumnya, berkat pertolongan hantu tangan empat, maka Wiro dan Naga Kuning serta si kakek berjuluk Setan Ngompol, sosok tubuhnya berhasil dirubah menjadi lebih besar, walau belum mencapai sosok sebesar orang-orang di negeri Tanah Silam. Karena itulah, jika sedang mengadakan perjalanan jauh, Lakasipo selalu membawa ketiga saudara angkatnya itu dengan cara menyelipkan mereka di balik sabuk besar yang melilit di pinggangnya. Ah, kedengarannya seperti orang membaca mantra panjang, berkata Wiro menyahuti ucapan Lakasipo tadi. Mungkin dia orang yang kita cari. Hantu sejuta tanya sejuta jawab, ikut berbicara Setan Ngompol. Mungkin juga itu adalah suara hantu atau jin rimba yang sedang mengigau, ucap Naga Kuning. Bocah sialan, maki Setan Ngompol. Jangan bicara yang membuat aku kaget dan kepingin beser. Kakek ini cepat tekap bagian bawah perutnya, sementara Naga Kuning usap mulutnya menahan geli. Sebaiknya kita turun dari kuda, menyelidik ke jurusan datangnya suara itu. Siapa tahu yang bersuara seperti orang yang membaca mantra adalah hantu sejuta tanya sejuta jawab yang kita cari. Berarti penjelasan yang diberikan Terenggiling yang Batu tidak dusta. Hantu sejuta tanya sejuta jawab itu benar-benar ada di kawasan kaki gunung ini. Riwayat Terenggiling yang Batu, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Jatilandak, ada di channel ini. Lakasipo berpikir sejenak, lalu dia anggukan kepalanya. Diusapnya kuduk kaki enam, kuda hitam besar berkaki enam yang memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Lalu dia turun dari punggung tunggangannya itu. Ah, kaki enam, jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kami kembali. Kuda berkaki enam kedipkan mata yang merah, lalu menjilati tangan Lakasipo. Lakasipo, kau harus pergunakan kesaktianmu agar langkah kaki batumu tidak mengeluarkan suara dan menggetarkan tanah. Aku khawatir orang yang mengacau dan mendengar lalu melenyapkan diri sebelum kita sampai ke tempatnya, berkata Wiro. Ah, hal itu sudah kupikirkan, jawab Lakasipo. Dia mulai melangkah ke jurusan datangnya suara orang meracau. Tanpa mempergunakan ilmu meringankan tubuh dan mengandalkan tenaga dalam, setiap langkah yang dibuat Lakasipo akan mengeluarkan suara duk 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 dan menggetarkan tanah yang dipijaknya. Tapi kali ini dia mengeluarkan kesaktian, maka setiap langkah yang dibuatnya selain cepat juga tidak mengeluarkan suara atau menggetarkan tanah. Berjalan kira-kira 50 tombak memasuki rimba belantara yang pepohonan serta semak belukarnya semakin rapat. Suara orang yang seperti merapal mantra itu semakin keras, tanda orangnya semakin dekat. Lakasipo melangkah terus. Setan Ngompol diam-diam merasa tegang, tambah keras memegang dan menekan bagian bawah perutnya. Ah, aku mendengar sesuatu, Wiro berseru. Baru saja seruannya itu berakhir, tiba-tiba terdengar suara menggemuruh di belakang mereka, disertai limbasnya semak belukar yang tumbangnya beberapa pohon. Lakasipo cepat berkelebat kembali ke sebatang pohon besar. Sesaat kemudian, hanya tiga tombak di depan mereka meluncur menggelinding sebuah benda aneh berwarna kuning. Semak belukar rambas permentalan. Sebatang pohon yang cukup besar patah lalu tumbang menggemuruh. Di lain kejap, benda yang bergulung tadi lenyap di balik kekerapatan pepohonan. Sementara di tanah, makhluk yang menggelinding meninggalkan jejak berupa puluhan lubang-lubang dalam sebesar jari kelingking. Makhluk apa yang barusan lewat itu? Ujar Setan Ngompol yang sudah basah bagian bawah perutnya. Manusia bukan, binatang juga bukan, jawab Naga Kuning. Aku mencium baunya ketika barusan lewat. Sepertinya bau itu pernah kucium sebelumnya, berucap Lakasipo. Wiro garuk-garuk kepala sambil pegangi lubang-lubang tanah yang lalu perhatikan batang pohon di sebelah kiri yang kulitnya retak-retak seperti digurat benda tajam. Murid yang seto gendeng dari Gunung Gede itu berkata, aku menduga jangan-jangan yang barusan lewat adalah makhluk berduri dari rimba lah hitam kelam yang bernama Hantu Jatilandak itu. Wahai, dugaanmu tidak salah Wiro. Bau yang kukatakan tadi memang bau tubuhnya, kata Lakasipo pula. Mungkin dugaan kalian tidak salah, tetapi ketika kita meninggalkan pulau kediamannya, jelas Hantu Jatilandak tidak kemana-mana. Lagi pula perlu apa dia gentayangan ke tempat ini, berkata Naga Kuning. Tidakkah kalian memperhatikan sesuatu? Tiba-tiba si kakek Setan Ngompol berkata. Apa maksudmu, kek? Tanya Lakasipo. Suara orang meracau saat ini tidak terdengar lagi, lenyap, jawab Setan Ngompol. Berarti kita bisa-bisa kehilangan jejak pencarinya, kata Lakasipo. Baru saja dia berucap begitu, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara bentakan-bentakan. Sesuatu terjadi di dalam hutan sana. Lakasipo, ayo cepat melangkah ke jurusan itu.
Mendengar kata-kata Wiro, segera saja Lakasipo melangkah cepat memasuki rimba belantara ke arah terdengarnya suara-suara bentakan. Dia lupa mengeluarkan kesaktiannya. Akibatnya, setiap langkah yang dibuatnya mengeluarkan suara dan tanah yang terpijak. Selain amblas juga menimbulkan getaran keras. Memasuki rimba sejauh 30 langkah, di satu tempat, Lakasipo berhenti. Matanya mendelik besar, tidak percaya akan apa yang disaksikannya. Wiro, Naga Kuning, dan juga Setan Ngompol tak kalah heran dan kejut masing-masing. Di hadapan keempat orang itu, di satu bagian rimba belan pohon-pohonnya bertumbangan tegak sosok tubuh kuning tinggi kurus. Sekujur badannya, makhluk yang hanya mengenakan sehelai cawat terbuat dari kulit kayu ini ditumbuhi duri-duri panjang berwarna coklat, mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki. "Ah, kau benar Wiro," bisik Setan Ngompol. "Makhluk yang tadi menggelinding melewati kita memang hantu jati landak. Kini dia berada di tempat ini." Kalau Wiro, Naga Kuning, dan Setan Ngompol sesaat masih pandangi sosok yang ditumbuhi duri-duri panjang dan runcing itu, maka lain halnya dengan Lakasipo. Dua mata lelaki ini membeliak besar melihat kuda kaki 6 miliknya yang entah bagaimana tahu-tahu telah berada di tempat itu. Binatang ini tegak diam, tak berkedip dan tak bergerak seolah kena sirap. Lalu di atas punggung binatang ini duduk bersila seorang kakek mengenakan celana hitam terbuat dari kulit kayu. Bagian tubuhnya yang tidak tertutup, yakni tangan, dada, dan juga kulit mukanya, lalu sepasang kaki penuh dengan totol-totol hitam dan coklat seperti bulu macan tutul. "Ah, Lakasipo," berkata Wiro, "bagaimana kudamu tahu-tahu bisa berada di tempat ini dan dijadikan tunggangan oleh kakek aneh itu?" "Wahai, justru itu yang jadi tanya besar dalam benakku," jawab Lakasipo, dan matanya masih terus membeliak. "Sesuatu hebat telah terjadi. Kakek yang bertubuh seperti macan tutul itu pasti memiliki kepandaian luar biasa. Kaki 6 kulihat seperti kena sirap dan berada di bawah kekuasaannya." "Kau tahu siapa makhluk tua bangka yang duduk di atas kaki 6 itu?" Naga Kuning bertanya. "Tak pernah kulihat makhluk ini sebelumnya. Aku hanya bisa menduga. Pernah ku dengar tentang seorang kakek berjuluk hantu 100 tutul. Jangan-jangan dia orangnya. Setauku dia bukan orang baik-baik. Sama jahatnya dengan hantu buka dua." "Kita harus berhati-hati Lakasipo," kata Wiro. "Kelihatannya dia sudah sengaja mencari lantaran dengan menguasai kaki 6 seperti itu." Seolah tidak pedulikan kehadiran Lakasipo dan 3 manusia cebol yang terikat di pinggangnya, makhluk yang tadi tubuhnya seperti macan tutul di atas kuda hitam berkaki 6 memandang tak berkedip pada hantu jati landak. Lalu orang ini dongakkan kepala, dari mulutnya keluar suara meracau panjang seperti orang merapal mantra atau jampi-jampi. Sesaat kemudian perlahan-lahan kepalanya yang tadi mendongak diturunkan. Mulutnya masih terus meracau sedang dua matanya menatap tajam ke arah hantu jati landak. Tiba-tiba racauannya putus. Dari mulutnya menyembur bentakan keras. "Hantu jati landak, takdir telah jatuh atas dirimu. Pada hari pertama kau meninggalkan pulau kediamanmu, maka hari itu pula kau akan menemui kematian. Aku akan menguliti tubuhmu. Aku memerlukan kulitmu yang berduri itu untuk kujadikan salai mantel sakti." "Hah, gila. Enak saja tua bangka bertubuh seperti macan tutul itu hendak menguliti si jati landak," kata Naga Kuning. Orang di atas kuda hitam kaki 6 lalu digerakkan tangannya ke kiri kanan ke pinggang. Sesaat kemudian 2 pisau berbentuk arit kecil tampak berkilauan dalam genggamannya. Melihat hantu jati landak hanya berdiam diri dan tidak menanggapi ucapannya, orang di atas kuda hitam kembali membentak, "Hantu jati landak, kau diam saja. Agaknya kau memang sudah siap untuk kupesiangi saat ini juga." Kuping lebar hantu jati landak tiba-tiba bergerak mencuat kaku ke atas. Duri-duri di kepalanya bercingkrah kaku. Hantu jati landak meludah ke tanah. Ludahnya berwarna kuning. Dari tenggorokannya terdengar suara menggereng. Lalu mulutnya menyeringai, disusul keluarnya suara ucapan. "Kakekku, Terenggiling yang batu pernah bertutur, negeri tanah silam penuh dengan keanehan. Di dalam keanehan itu ada orang-orang menginginkan kematian orang lain, seolah dirinya sendiri punya lebih dari satu nyawa dan tidak takut menerima balasan. Wahai makhluk bertubuh macan tutul yang duduk di atas punggung kuda milik orang lain, apakah benar kata kakekku itu bahwa aku punya 2 nyawa, hingga kalau kau kubunuh, kau masih punya nyawa cadangan?" Menggembul arahan kakek di atas kuda berkaki 6. 2 matanya membeliat menyorotkan sinar kematian. Tiba-tiba dia keluarkan suara teriakan dasar. "Yat!" Tubuhnya lenyap dari punggung kuda, melesat ke arah pohon kayu di sebelah kanan. 2 tangannya bergerak, 2 pisau yang dipegangnya berkilauan cepat sekali. Sesaat kemudian, ketika dia kembali melesat duduk di atas punggung kuda, batang pohon di sebelah kanan kelihatan gundul memutih. Gulungan
Kulit kayu yang sebelumnya membungkus pohon itu terhampar di kaki pohon. Kalau Lakasipo, Naga Kuning, dan Setan Ngompol terbeliak besar melihat apa yang dilakukan hantu 100 tutul. Bahkan Setan Ngompol sudah kembali kucurkan air kencing, maka hantu Jatilandak tetap tenang saja, malah meludah ke tanah. Beh! Ah, Lakasipo, kata pendekar 102. Untung bukan kudamu yang dijadikannya contoh dikuliti. Di atas punggung kuda laka gigi 6, hantu 100 tutul tertawa gerah-gerah. Hantu Jatilandak, kau saksikan sendiri bagaimana aku menguliti pohon besar itu. Untuk menguliti tubuhmu, waktu yang kuperlukan hanya sepertiga dari waktu menguliti pohon itu. Wahai, bersiaplah Jatilandak. Selagi pisauku masih tajam, kau tidak akan merasa sakit sedikit pun. Kau akan menemui ajal senikmat bayi yang tidur nyenyak. Habis berkata dan tertawa seperti itu, hantu 100 tutul melesat dari atas punggung laka keenam, berkelebat ke arah hantu Jatilandak, dan tahu-tahu dua pisau berbentuk arit kecil di tangan kiri kanan telah berkiblat ke arah kepala hantu Jatilandak. Rupanya dia hendak menguliti cucu terenggiling yang batu ini dari kepala lebih dahulu. Hantu Jatilandak tentu saja tidak tinggal diam. Sepasang matanya sorotkan sinar kuning, tangan kirinya dikibaskan ke depan. 12 duri panjang dan lancip laksana paku-paku besi melesat ke arah selusin sasaran di kepala dan tubuh hantu 100 tutul. Hantu 100 tutul tertawa bergelak. Dia gerakkan kedua tangannya yang memegang pisau. Dua larik sinar putih bertabuh. Tras, tras. Duri-duri yang melesat ke arah kepala berhasil dibabat putus dan oleh sepasang pisau berbentuk aring. Dengan membungkuk dan melompat ke samping kiri, hantu 100 tutul berhasil mengelakkan 8 sambaran duri landa. Begitu serangan tidak mengenai sasaran, secara aneh 8 duri itu berputar membalik dan kembali menancap ke tempatnya semula, yakni di tangan kiri hantu Jatilandak. Sisa 2 duri ternyata tidak sempat elakkan si kakek. Walau tidak sampai menancap di tubuhnya, namun duri-duri itu masih sempat menyerempet bahu kiri dan pinggang kanan, mengakibatkan luka yang mengucurkan darah. Dari mulut hantu 100 tutul melesat suara gerangan marah. Demikian hebatnya suara gerangan ini, hingga menggetarkan si antero tempat. Bersama dengan itu, wajah si kakek mendadak sontak berubah menjadi tampang seekor macan tutul beneran. Daun telinganya yang lebar berjingkrak, taring runcing mengerikan mencuat di sudut-sudut mulut. Di bagian bawah tubuhnya muncul ekor panjang yang menyentak-nyentak kian kemari, lalu clap, clap. Dari ujung-ujung jari tangan dan kakinya mencuat keluar kuku-kuku panjang, hitam, runcing, mengerikan. Si kakek ini telah berubah menjadi seekor macan tutul jadian. Miro dan Kuning tak bergeming ngeri. Setan Ngompol tak usah ditanya lagi. Saat itu juga sudah terkencing-kencing karena kaget dan ngeri. Hantu Jatilandak sesaat terkesigap melihat perubahan sosok dan wajah lawannya. Dalam hati dia yakin bahwa musuh memang berniat hendak menguliti dan membunuhnya. Dia menudah ke tanah lalu berkata, "Beh, wahai, baru hari ini aku meninggalkan hutan laha hitam kelam. Tak kenal orang, tak pernah punya musuh maupun seteru. Mengapa kau ingin mencelakai diriku? Mengapa kau inginkan jiwa dan ragaku? Siapa kau sebenarnya?" Aku hantu 100 tutul. Sudah kubilang, hari ini adalah hari takdir kematianmu. Tidak perlu berbanyak tanya. Habis berkata begitu, hantu 100 tutul kembali keluarkan gorengan keras. Ya! Lalu tubuhnya berkelebat ke depan. Dua pisau siap menguliti tubuh hantu Jatilandak, sedang kuku-kuku jari mencari kesempatan merobek-robek. Hantu Jatilandak meludah ke tanah. Beh! Duri-duri di muka dan kepalanya bercingkrang kaku. Dari sepasang matanya tiba-tiba berkiblat dua larik sinar kuning, menghantam ke arah dada dan perut hantu 100 tutul. "Ah, Lakasipo!" Wiro berteriak. "Bagaimanapun hantu Jatilandak telah menjadi sahabat kita. Kita harus menolongnya. Apalagi kau tadi mengatakan hantu 100 tutul sama jahatnya dengan hantu muka dua. Ayo, bantu hantu Jatilandak. Tunggu apa lagi?" Kurasa hantu Jatilandak tidak akan kalah. Apalagi hantu 100 tutul sudah terluka. Sebentar lagi racun duri landak akan membuatnya. Dua pisau di tangan macan kejadian itu mungkin bukan apa-apa bagi hantu Jatilandak, tapi kuku-kuku tangan serta kakinya pasti sangat berbahaya, mengandung racun jahat mematikan. Kalau kita tidak lekas menolong hantu Jatilandak, dia akan menemui kematian, lalu lawan akan mengulitinya. Ucapan Miro ada benarnya, kata Setan Ngompol pula. Tapi kalau kau mau berniat membantu hantu Jatilandak, lebih dahulu harap kau menurunkan aku ke tanah agar bisa mencari tempat aman. Lalu setelah menggeliat beberapa kali, kakek ini berhasil lepaskan diri dari sabuk pinggang Lakasipo. Sambil terkencing-kencing, dia lari mencari perlindungan di balik sebatang pohon besar. Wiro dan Naga Kuning yang juga maklum besarnya bahaya jika mereka masih terikat di balik sabuk melakukan hal yang sama. Keduanya melompat turun lalu bergabung dengan Setan Ngompol.
Melihat tiga saudara angkatnya telah melepaskan diri dan lari ke balik-sebalik pohon, tanpa tunggu lebih lama, Lakasipo segera melompat ke kalangan pertempuran sambil lepaskan tendangan yang disebut kaki roh pengantar maut. Dan di batu hitam yang terbungkus kakinya didahului kepulan asap hitam, maka menyambarlah satu gelombang angin yang amat dahsyat. Hantu 100 tutul tersentak kaget ketika dapatkan sekujur tubuhnya seolah tertahan oleh satu tembok baja yang tak kelihatan. Ketika dia mencoba memaksa, tubuhnya tergoncang keras. Dengan menggerang penuh amarah, makhluk satu ini melesat dua tombak ke udara. Gelombang angin yang berusaha ditahannya lewat deras di bawah kakinya, lalu satu pohon yang ada di sebelakangnya berderak patah dan tumbang menggeburu. Hantu 100 tutul jungkir balik dan cepat melayang turun. Begitu injakan kaki, dia membentak garang, "Ada setan alas berkaki batu, dari mana yang berani ikut campur urusan orang lain?" Hantu 100 tutul derikan matanya. Tiba-tiba dia berseru, "Wahai, kalau tidak salah penglihatanku, kalau tidak meleset dugaanku, benarkah kau manusia yang bernama Lakasipo, bergelar hantu kaki batu? Kalau kau sudah tahu, lalu kau mau apa?" Berbalik membentak Lakasipo. "Kenapa kau tahu-tahu muncul membantu manusia bertubuh anak itu?" tanya hantu 100 tutul. "Hantu Jatilandak adalah sahabatku. Sebagai sahabat, aku tidak ingin dia celaka oleh orang di depan mataku." Memang sudah aku dengar, ternyata hantu kaki batu seorang berbudi tinggi berhati luhur. Tapi mungkin kau tidak tahu, wahai hantu kaki batu, antara kau dan aku ada hubungan yang lebih kuat dari tali persahabatan. Antara kalian adalah hubungan darah." Terkejutlah Lakasipo mendengar kata-kata hantu 100 tutul itu. Sesaat dia tegak termangu dan bertanya-tanya. Bertemu baru kali ini, dia bilang ada hubungan darah antara aku dengan dirinya. Apakah bisa ku percaya? Hantu 100 tutul, jika ucapanmu benar sebagai orang bersaudara, harap kau menghabisi niat jahatmu terhadap hantu Jatilandak sampai saat ini. Wahai Lakasipo, berat niat permintaanmu. Aku sudah terlanjur bersumpah untuk memburu hantu Jatilandak dan menjadikan kulitnya sebagai mantel sakti. Kuharap kau suka melupakan sumpahmu itu dan pergilah dari sini dengan aman. Hantu 100 tutur gelenggang kepala. Tidak mungkin. Sumpah sudah terucap. Tak mungkin ditarik kembali. Biasa saja. Orang yang bersumpah dengan orang lain. Dengan siapa kau bersumpah? Siapa yang menyuruhmu? Bentak hantu Jatilandak. Kau tak perlu tahu. Kau tak layak bertanya, jawab hantu 100 tutul. Kalau begitu, kutuk sumpah akan menelan dirimu sendiri, kata hantu Jatilandak, lalu meludah ke tanah. Dari dua matanya kembali muncul sinar kuning menggidikan. Dia maju satu langkah. Lakasipo cepat menengahi sambil berseru, tapi dua orang itu agaknya tak bisa dicegah lagi. Pada saat keduanya sama-sama melesat hendak saling menyerang dan Lakasipo bermaksud hantamkan kakinya kembali ke arah hantu 100 tutul, mendadak ada suara teriakan perempuan berkumandang di dalam rimba belantara itu. Hentikan! Kalian tiga makhluk menyedihkan. Mengapa mencari mati? Padahal masih ada kehidupan. Sebelum kalian sama menemui ajal dalam ketololan, bisakah kalian menjawab beberapa pertanyaanku lebih dahulu? Suara teriakan itu terdengar keras, namun ada serangkum angin nada kelembutan pertanda orangnya memiliki rasa welas asih yang tinggi. Selain itu, suara teriakan tadi datangnya dari kejauhan di sebelah timur rimba. Namun belum lagi gemahnya lenyap, sosok orang yang berteriak sudah muncul di tempat itu, tegak di atas sebatang pohon besar yang tumbang, 8 langkah di belakang hantu 100 tutul. Astaga, kalau bukan bidadari, pasti yang muncul ini adalah peri paling cantik di negeri Latana Silam, kata setan ngompol dari balik pohon dengan sepasang mata dibuka lebar-lebar. Naga kuning leletkan lidah. Murid Seang Sintogondo sendiri diam-diam harus mengakui bahwa perempuan yang tegak di atas batang pohon itu memang lebih cantik dari Luh Jelita ataupun Pri Bunda maupun Pri Angsa Putih. Namun di balik kecantikan itu, dia melihat adanya satu bayangan aneh yang saat itu tidak bisa ditebaknya. Apakah bayangan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat, atau hanya satu ganjalan yang terpendam di lubuk hati? Hal yang sama terjadi juga dengan hantu Jatilandak dan Lakasipo. Kedua orang ini sesaat jadi tegak terdiam, sama-sama mengagumi kecantikan si gadis yang bertubuh tinggi semampai, ramping dan mengenakan sehelai kulit kayu berwarna biru sebagai pakaiannya. Di keningnya ada sebuah kembang tanjung berwarna kuning. Rambut hitam berkilat tergerai jatuh sampai ke pinggangnya. Secang langsing, bibirnya tiada henti mengulas senyum. Karena dia satu-satunya yang tegak membelakangi gadis cantik di batang pohon, maka hantu 100 tutul segera balikkan. Kalau makhluk ini ikut-ikutan terpesona melihat kecantikan gadis itu. Sebaliknya, si gadis keringitkan wajahnya ketika melihat tampang hantu 100 tutul yang merupakan tampang macan tutul, bahkan lengkap dengan ekornya segala. Gadis cantik, siapa kau? Apakah tidak menyadari besarnya bahaya berada di tempat ini? Apalagi kalau kau sampai berani ikut campur urusan kami. Menyingkirlah,
Cari tempat yang aman sampai aku menyelesaikan mempesiangi dua orang itu. Begitu urusanku selesai, kau akan kubawa ke satu tempat yang disebut Istana Kebahagiaan. Di sana kita bisa bersenang-senang. Untuk gadis secantikmu, apa saja yang kau inginkan pasti menjadi kenyataan. Hantu 100 tutur julurkan lidah membasahi bibir dan kedip-kedipkan matanya. Semula, semua orang yang ada di tempat itu sama menyangka si gadis akan menjadi marah mendengar ucapan yang tidak senonoh itu. Nyatanya, dia malah tersenyum lalu tertawa Gadis aneh. Jelas manusia makhluk berupa baca jajadan itu bicara kotor. Dia malah tertawa seolah senang, kata setan ngumpul. Suara tawanya terdengar merdu menyejukkan hati. Aku bisa-bisa jadi jatuh cinta padanya, kata naga kuning. Bocah amis tidak tahu diri, semprot setan ngumpul. Kancing saja belum lampang, bicara jatuh cinta segala. Naga kuning jadi panas. Tapi kalau memilih di antara kita berdua, gadis itu pasti memilih aku. Tidak mungkin dia memilih kau yang sudah reot dimakan rayap dan bau pesing. Naga kuning, agaknya kau lupa pada gadis bernama Lu Kim Kim yang kau gila-gila itu. Wiro ikut bicara. Setan ngumpul tertawa. Gadis cilik ingusan itu saja kau masih belum mampu mendapatkan. Sekarang kau jatuh cinta pada si jelita itu. Tapi siapa tahu nasibmu bagus bocah. Kau diambilnya untuk dijadikan ganjalan tempat ketidurannya. Kakek brengsek, kelak akan kubuktikan gadis berpakaian biru itu lebih menyukai diriku ketimbang dirimu. Lihat saja nanti, kata naga kuning dengan muka bersungut-sungut. Gadis yang tegak di atas tumbangan batang pohon hentikan tawanya. Sepasang matanya yang bening bagus menatap hantu 100 tutul lalu berucap, suaranya lembut. Senang hatiku diajak ke Istana Kebahagiaan. Pasti banyak hal-hal luar biasa yang membahagiakan bakal ketemu di sana. Baluk berbuka macan. Baru bertemu kau sudah bersikap baik terhadapku. Aku sungguh hatiku sudah bahagia walau belum sampai ke Istana Kebahagiaan yang kau katakan itu. Hanya saja, wahai makhluk bermuka macan, apakah kau terlebih dahulu sudi menjawab beberapa pertanyaanku? Jangankan beberapa, 1000 atau 1.000.000 pertanyaan pun akan kujawab. Tapi wahai gadis cantik bermata bagus, biar aku menyelesaikan urusan dulu dengan dua cecunguk ini. Nanti kita bisa menghabiskan waktu berhari-hari untuk saling bertanya jawab. Wahai, begitu tegakah hatimu menyuruh aku menunggu? Lagi pula, aku tidak kuat melihat kalau nanti dirimu sampai celaka di dua orang itu. Aku tidak akan celaka. Mereka berdua yang bakal menemui kematian, kata hantu 100 tutul sambil busungkan dada. Tetapi, baiklah, orang secantikmu tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama, apalagi di tempat seperti ini. Silakan, pertanyaan apa yang hendak kau ajukan, wahai gadis cantik? Tapi, wahai, bolehkah aku bertanya lebih dahulu, siapa gerangan namamu? Namaku Lucinta, jawab si gadis. Di balik pohon, naga kuning langsung berkata, kalian dengar, namanya saja Lucinta. Aku benar-benar jatuh cinta. Bocah geblek, kembali setan ngompol menyemprot. Wahai, orangnya cantik, namanya pun bagus, memuji hantu 100 tutul. Aku sendiri dikenal orang dengan panggilan hantu 100 tutul. Si gadis tertawa merdu. Namamu pun bagus, cocok dengan keadaanmu. Hantu 100 tutur tertawa lebar. Hidung macannya mengembang. Sekarang kau boleh menyampaikan apa yang hendak kau tanyakan padaku, wahai Lucinta. Pertanyaan pertama, apakah kau pernah mendengar seorang lelaki bernama Latampi? Begitu ditanya begitu, hantu macan tutul gelengkan kepala. Sayang, kau tak bisa menjawab pertanyaan pertama. Aku beralih pada pertanyaan kedua. Apakah kau pernah mendengar riwayat seorang perempuan bernama Luh Piranti? Luh Piranti. Hantu 100 tutul menyebut-nyebut nama itu berulang-ulang sambil pukul-pukul keningnya. Rasa-rasanya aku memang pernah mendengar nama itu, tapi lupa entah di mana dan kapan. Pertanyaan ketiga mungkin bisa menjadi petunjuk padamu. Pernahkah kau mendengar seorang bernama hantu penjunjung roh? Pertanyaanmu yang satu ini bisa ku jawab, kata hantu 100 tutul pula sambil menyeringai. Dia adalah seorang nenek sakti yang tak punya tempat kediaman, selain selalu mengembara. Hantu itu yang kau ketahui? Ada satu hal, nenek sakti itu tidak bakalan panjang umurnya. Wahai, mengapa kau bisa berkata begitu? Tanya gadis bernama Lucinta. Karena aku akan membunuhnya, jawab hantu 100 tutul sambil busungkan dada. Mengapa kau hendak membunuhnya? Tanya Lucinta lagi. Karena dia tidak tunduk padaku, tidak mau tunduk pada pimpinan tertinggi Istana Kebahagiaan.
Siapa gerangan pimpinan tertinggi istana kebahagiaan yang kau maksudkan itu? Lucinta memburu terus dengan pertanyaan beruntun. Setiap pertanyaan senyum tidak pupus dari bibirnya yang bagus. Hal itu tidak bisa aku terangkan saat ini, jawab hantu 100 tutut. Mengapa tidak bisa? Karena belum saatnya. Kalau begitu, kapan saatnya kau bisa memberitahu? Tanya gadis yang di atas batang kayu pula. Tergantung keadaan. Yang pasti kalau kita sudah sampai di istana kebahagiaan nanti. Lucinta tersenyum. Aku kecewa padamu, wahai hantu 100 tutul. Dua pertanyaanku yang pertama tidak bisa kau jawab. Pertanyaan ketiga hanya kau jawab sedikit, malah membuatku jadi bingung. Wahai, walau hatiku suka, tapi kurasa tak ada gunanya aku ikut bersamamu ke istana kebahagiaan itu. Harap maafkan, aku tidak akan mau bicara lagi denganmu. Tidak ingin aku bertanya lagi. Pergilah dari sini. Dengan begitu, kau bisa menghindari malapetaka mati terbunuh di tempat ini. Wahai Lucinta, seru hantu 100 tutul. Namun si gadis tak pedulikan dirinya lagi. Dia melompat dan tahu-tahu sudah berada di hadapan hantu jatilandak. Makhluk aneh berkulit kuning bertubuh seperti landak. Wahai, apakah kau mempunyai nama? Mungkinkah kau bisa memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku tadi? Hantu jatilandak tunduk kepalanya sedikit seolah memberi hormat lalu menjawab. Aku biasa dipanggil dengan nama hantu jatilandak. Mengenai semua pertanyaanmu tadi, harap maafmu. Aku baru saja meninggalkan rimba dan pulau kediamanku. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar tidak pernah aku ketahui. Jadi tidak mungkin aku menjawab atau memberi keterangan. Ternyata kau berhati polos dan jujur. Aku tidak ingin lagi bicara denganmu, tapi kau boleh tetap berada di sini. Lucinta berpaling ke arah hantu 100 tutul. Wahai, kau masih berada di sini. Apa kau tidak mendengar ucapanku tadi? Tinggalkanlah tempat ini agar tidak mendapat celaka. Gadis, kau cantik dan budi perilaku. Tapi jangan terus-terusan berucap yang membuat aku jadi tidak sabaran. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang boleh mengatur diriku. Lucinta tersenyum. Begitu. Gadis ini lalu memandang pada Lakasipo. Setelah menatap sejurus, dia berkata, Orang gagah, dalam rasa sukaku melihatmu, aku merasakan agaknya ada satu ganjalan besar di hati sanubarimu dalam menghadap kehidupan ini. Aku turut merasa prihatin. Kalau saja aku bisa menolong, pasti akan kulakukan. Namun demikian, apakah kau menyadari bahwa dalam kehidupanmu yang malang, kau sebenarnya seharusnya bersyukur bahwa masih ada beberapa perempuan cantik diam-diam mencintaimu? Paras Lakasipo jadi berubah kemerahan. Orang gagah berkaki batu, apakah kau pernah mendengar ujar-ujar? Syukurilah hidup sebelum datang kematian. Syukurilah cinta, kasih sebelum berubah jadi kebencian. Ujar-ujar itu indah dan bagus sekali, kata Lakasipo. Artinya dalam dan banyak sekali maknanya bagiku. Akan kuingat baik-baik. Dan aku sangat berterima kasih kau telah memberitahu ujar-ujar itu padaku. Gadis bernama Lucinta tersenyum. Sekarang kalau kau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku tadi. Mengenai lelaki bernama Latampi. Puluhan tahun silam, dia pernah tinggal di salah satu pesosok terpencil di negeri Latang Silam. Kemudian dia meninggalkan negeri, mengembara mencari ilmu. Kudengar dia menemukan seorang guru sakti dan berhasil mendapatkan berbagai ilmu yang aneh-aneh. Namun dia lenyap begitu saja. Ketika mendengar ucapan Lakasipo itu, walau bibirnya merekah senyum, namun sepasang mata bening, gadis bernama Lucinta kelihatan membesar bercahaya. Apakah menurutmu dia sudah meninggal dunia, wahai orang gagah berkaki batu? Tanya Lucinta. Sepasang matanya yang tadi membesar bagus kini mengecil, sayu seolah takut mendengar jawaban yang mengkhawatirkan. Tak pernah ku dengar kabar kematian dirinya. Pada masa itu, ada kejadian orang-orang gagah di negeri Latara Silam memiliki kemampuan meninggalkan negeri ini seperti terjadi dengan hantu Balak Anam. Dia lenyap dan berpindah ke alam lain yang 1200 tahun lebih dahulu dari alam di sini. Namun sulit diketahui ataupun dibuktikan apakah Latampi juga ikut melenyapkan diri meninggalkan negeri Latara Silam, pergi ke dunia lain. Apakah orang bernama hantu Balak Anam itu pernah muncul kembali ke negeri ini? Atau mungkin ada yang mengetahui hal ihwalnya? Tanya Lucinta. Lakasipo tak segera menjawab. Dia melirik pada Wiro dan kawan-kawannya sesaat. Si gadis ikut memandang ke arah yang dilirik Lakasipo, tapi dia tidak dapat melihat Wiro, naga kuning ataupun setan ngompol karena terhalang oleh pohon besar. Lalu didengarnya ucapan Lakasipo. Hantu Balak Anam tak pernah datang lagi ke Latara Silam. Juga tak banyak diketahui hal ihwalnya di negeri 1200 tahun mendatang itu. Keteranganmu tidak terlalu lengkap, tapi sudah cukup membuat hatiku lega, karena ada satu kenyataan dan kebenaran yang kini bisa kupastikan. Apakah kau juga bisa memberitahu tentang perempuan bernama Lupiranti? Kalau aku tidak salah menduga, Lupiranti adalah istri dari Latampi. Perempuan ini juga lenyap bersama lenyapnya Latampi. Sampai pada satu ketika, ditemukan sesosok mayat perempuan di dalam satu rimba belantara. Mayat itu sudah demikian rusaknya, nyaris tinggal tulang belulang. Walau banyak yang menduga, tapi sulit membuktikan. Itu adalah jenazah Lupiranti yang menemui kematian, entah karena dibunuh, atau entah bunuh diri.
Wajah Lucinta kelihatan seperti membeku. Sepasang matanya seolah berubah menjadi batu dan menatap Lakasipo tanpa berkedip, membuat lelaki ini merasakan munculnya getaran dalam dadanya. Kaki batu, apakah kau bisa memberi petunjuk untuk membuktikan bahwa Lupiranti adalah benar-benar istri Latampi? Lakasipo merenung sejenak. Kedua orang tua mereka kabarnya sudah tiada. Sanak kerabat dekat mereka juga tak punya. Namun apa wahai orang gagah yang berkaki batu? Pertanyaan si gadis terdengar lembut tapi juga bernada penuh harapan. Ada seorang yang sekarang masih hidup dan menjadi saksi upacara perkawinan mereka di Bukit Batu Kawin puluhan tahun silam. Katakan, siapa orangnya dan di mana aku bisa menemuinya? Kata Lucinta seraya maju mendekati, hingga jaraknya dengan Lakasipo kini hanya terpisah satu langkah. Berada sedekat itu, Lakasipo pandangi wajah cantik di depannya, penuh rasa kagum. Debaran dalam dadanya semakin bergejolak. Dalam hati dia berkata, tak pernah aku melihat gadis cantik ini. Hatiku berdebar, detak jantungku mengeras. Wahai, perasaan apakah yang menggelora dalam diriku terhadap gadis ini? Orang gagah berkaki batu, apakah kau tidak ingin memberitahu siapa adanya orang yang bisa memberi petunjuk kesaksian bahwa Lupiranti benar-benar adalah istri Latampi? Orang itu adalah nenek bernama Lamahila. Nenek yang biasa menjadi pemimpin upacara adat perkawinan bagi semua orang di Latana Silam. Apakah nenek itu masih ada di Latana Silam saat ini? Lakasipo anggukkan kepala. Semua keteranganmu sangat berarti, sangat besar artinya bagiku, wahai orang gagah berkaki batu. Siapa gerangan namamu? Aku bernama Lakasipo. Orang-orang menjuluki hantu kaki batu. Lucinta mengangguk-angguk beberapa kali, lalu dia ulurkan tangannya memegang tangan Lakasipo. Lakasipo, aku sangat berterima kasih atas semua keteranganmu. Tapi aku akan lebih berterima kasih jika kau mau menjawab pertanyaanku yang terakhir. Kau ingin menanyakan tentang nenek sakti bernama hantu penjunjung roh? Lucinta tersenyum lebar. Tadinya memang hendak kutanyakan, tapi semua jawabanmu telah bisa kucerna, hingga lebih baik aku menanyakan hal lain yang lebih penting. Kau pernah mendengar seorang bernama Lajundai? Kenapa kau menanyakan orang itu? Yang bertanya adalah hantu 100 tutul. Lucinta tersenyum dan berpaling. Lalu gadis ini geleng-gelengkan kepala. Hantu 100 tutul, bukankah aku sudah memintamu agar pergi dari sini? Kau tidak bisa mengatur hantu 100 tutul. Kau yang harus tunduk padaku, Lucinta. Si gadis tersenyum. Dari pertanyaanmu, agaknya kau tahu siapa? Dari mana beradanya orang yang bernama Lujundai itu? Aku akan memberitahu jika kau bersedia ikut aku ke istana kebahagiaan, jawab hantu 100 tutul. Kalau begitu, kau pergilah duluan ke istana yang kau sebutkan itu. Aku akan menyusul kemudian. Lucinta, aku memang suka padamu. Kecantikan dan tubuhmu yang bagus menggairahkan aku. Tapi jangan bersikap keras kepala berani membantah. Aku tidak segan-segan menguliti tubuhmu seperti yang akan kulakukan terhadap hantu Jatilandak. Aku sedih mendengar kata-katamu itu. Bukankah sesama manusia harus saling bersaudara? Mengapa kalian mengandalkan hidup pada amarah dan angkara murka, padahal cinta dan kasih sayang jauh lebih baik bagi semua orang? Kalau semua orang terkesigap mendengar kata-kata si gadis, maka hantu 100 tutul tertawa gerak-gerak. Angkara murka sangat cocok buat orang-orang ini. Cinta kasih paling cocok untuk kita berdua. Bukankah begitu gadis cantik Lucinta? Aku salah menduga hatimu, berucap si gadis, lagi-lagi sambil tersenyum. Cinta kasih yang ada dalam dirimu ternyata sesuatu yang kotor dan keji. Tidak cocok untukku, bahkan tidak untuk binatang sekalipun. Merahlah tampang macan hantu 100 tutul. Tenggorokan turun naik dan keluarkan suara menggembor. Didahului teriakan yang lebih merupakan gerangan keras. Manusia yang mewujudkan dirinya sebagai macan tutul kejadian ini menyergap ke depan. Yat! Dua pisau di tangan kirinya yang kanan berkiplat keras. Salah satu kakinya menendang ke perut Lucinta yang diserang tidak tinggal diam. Sekali dia jejakkan sepasang kakinya ke tanah, tubuhnya melesat dua tombak. Lalu dari atas dia membuat gerakan menggeliat seperti seorang penari. Dua tangannya didorongkan perlahan ke bawah. Melihat gerakan si gadis yang lemah-lemah saja, apalagi disertai senyum di kulum, hantu 100 tutul ikut melesat ke atas. Dua pisau di tangannya kembali berkelebat. Tapi setengah jalan, tiba-tiba satu gelombang angin yang sangat sejuk menerpa batok kepala, kedua bahu dan dadanya. Tak ampun lagi, hantu 100 tutul terbanting ke tanah. Kalau tidak cepat berjungkir balik, pasti dia akan jatuh terduduk terhenyak atau muka berkulukuran lebih dahulu. Gadis binal, kau membuatku marah, teriak hantu 100 tutul. Tangannya kembali berkelebat ke atas. Namun di saat yang sama, tubuhnya membuat gerakan aneh. Dua kakinya melesat dan ini ternyata serangan. Sebenarnya sedang gerakan kedua tangan tadi hanya tipuan saja. Lucinta terpekik.
Ujung pakaian kulit kayunya robek tersambar kuku-kuku runcing kaki kanan hantu 100 tutul. Untung kulit kakinya tidak ikut tersambar. Wahai hantu 100 tutul, tidak ada rasa hibah di hatimu terhadap kaum perempuan sepertiku, atau mungkin kau makhluk yang tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak punya rasa kasihan. Aku akan menangkapmu hidup-hidup. Akan kubawa ke istana kebahagiaan. Di situ kau bakal tahu apa yang aku punya untukmu. Hantu 100 tutul lalu kembali lancarkan serangan. Melihat kejadian ini, Lakasipo dan hantu Jatilanda tak tinggal diam. Keduanya melompat memapai serangan hantu 100 tutul. Maka terjadilah perkelahian seru 3 lawan 1. Bagaimanapun hebat dan tingginya ilmu kepandaian hantu 100 tutul, namun dikeroyok 3 seperti itu, dia menjadi kelabakan dan lama-lama terdesak hebat. Kurang ajar. Kalau aku tidak segera merat, selamatkan diri, nyawaku bisa kepiran. Hantu 100 tutul memaki sendirian dalam hati. Dia lepaskan 2 jojososan yang mengeluarkan 10 larik sinar coklat. Bersamaan dengan itu, kuku jari kakinya mencakar ke tanah. Begitu 2 kakinya ditarik keluar, maka tanah dan pasir berterbangan ke udara, menutupi pemandangan. Hantu keparat, jangan lari! Teriak hantu Jatilandak. 2 sinar kuning melesat dari matanya. Namun terlambat, hantu 100 tutul telah lenyap dari tempat itu. Di tanah yang tadi dicakar 2 kakinya, kelihatan 2 buah lubang besar. Makhluk satu ini sungguh tidak punya rasa welas asih dan berbahaya, kata Lucinta lalu alihkan pandangannya pada Lakasipo dan hantu Jatilanda. Kalau kalian berdua tidak membantu, pasti aku sudah celaka. Aku mengucapkan terima kasih pada kalian berdua. Ketahuilah wahai Lucinta, kata Lakasipo. Manusia tadi hanya satu saja dari sekian banyak orang-orang berhati culas, jahat dan keji. Betapa aku harus berhati-hati menjaga diri, kata Lucinta seraya tersenyum. Ilmu kepandaianmu mengagumkan. Gerakanmu selembut penari, tetapi mengandung tenaga dalam luar biasa. Kalau aku boleh bertanya, siapa kau ini sebenarnya dan siapa gerangan gurumu? Lucinta tersenyum. Dalam hati dia memuji ketajaman mata Lakasipo. Namun dengan merendah dia berkata, aku hanya seorang gadis tolol kesasar ke negeri latar silam ini. Lagi pula, kalau aku beritahu siapa diriku, mungkin banyak kesulitan yang akan menghadang walau datangnya bukan dari kalian. Karenanya biarlah saat ini siapa adanya diriku tetap menjadi rahasia. Lakasipo, apakah kau bisa memberi tambahan keterangan mengenai orang yang bernama Lajunda itu? Manusia satu itu tidak ku ketahui siapa dia adanya. Tak pernah ku dengar nama itu sebelumnya. Maafkan sekali ini, aku tidak bisa membantu. Tapi dari ucapan-ucapan hantu 100 tutul tadi, jelas dia tahu banyak tentang orang itu. Lucinta mengangguk. Tiba-tiba gadis ini mendengar suara orang berucap halus dari balik batang pohon besar. Lakasipo, aku tadi ikut menyimak pembicaraan. Agaknya mengenai orang yang bernama Lejunda itu ada sangkut pautnya dengan istana kebahagiaan yang disebut-sebut hantu 100 tutul. Itu sebabnya dia menggantung keterangan dengan mengajak gadis berpakaian biru itu ke istana kebahagiaan. Hai, aku tidak melihat orangnya, tapi aku mendengar suaranya, halus dan kecil. Lakasipo, siapa gerangan yang barusan bicara? Si gadis melirik ke arah pohon besar. Wahai, aku lupa memberitahu. Aku punya 3 orang saudara angkat. Salah satu di antaranya adalah yang barusan bicara. Kau punya 3 saudara angkat? Sungguh beruntung. Bolehkah aku melihat siapa mereka adanya? Suara yang tadi bicara terdengar aneh di telingaku. Saudara-saudaraku, kalian bertiga keluarlah. Ada gadis cantik yang hendak melihat kalian. Berseru Lakasipo. Wiro langsung mendorong setan ngompol hingga kaki ini terjerembat dan jatuh terkencing-kencing. Sambil senyum-senyum dan satu tangan mendekap bagian bawah perutnya, si kakek ikut berdiri. Orang-orang memanggilku si setan ngompol. Setan ngompol? Nama yang aneh. Mengapa orang menyebutmu seperti itu, wahai kakek cebol? Bertanya Lucinta. Sebabnya... Si kakek kegelagapan tak bisa menjawab. Naga kuning langsung saja nyerosot. Anunya punya penyakit. Apa anunya itu? Anunya punya penyakit. Apa anunya itu? Tanya Lucinta yang membuat Lakasipo menutup mulut menahan tawa. Sedang Wiro dan naga kuning sudah keburu meledak tawa masing-masing. Saluran kencing si kakek sudah tidak punya perasaan welas asih, jawab naga kuning. Kaget sedikit saja langsung beser. Jangan dekat-dekat dia, bau pesing. Si setan ngompol merenggut lalu beser lagi. Lucinta tertawa lebar dan berkata, justru kakek itu masih beruntung. Kalau dia masih bisa kencing, berarti masih ada saluran welas asih. Yang repot kan, kalau dia tidak bisa kencing sama sekali, salurannya tersumbat.
Mampet, kata Wiro. Buntu, ujar naga kuning, hingga semua orang yang ada di situ kembali tertawa. Lakasipo, saudara angkatmu ini sungguh lucu. Sudah kakek tapi tingginya hanya selutut. Pakaiannya juga aneh. Apa yang lain-lainnya juga sama tingginya? Berkata Lucinta. Dari balik pohon menyusul keluar naga kuning. Bocah ini lambaikan tangannya pada Lucinta. Banyak sudah aku melihat gadis cantik dari negeri Latana Silam, tapi tidak ada yang secantikmu. Bahkan peri sekalipun kalah cantik dengan dirimu. Lucinta tertawa lebar. Kau pandai memuji, tapi aku tahu pujianmu bukan dibuat-buat atau sekedar untuk mencari perhatian. Aku suka padamu walau kau agak genit. Lucinta menunggu sesaat, lalu dia memandang pada Lakasipo. Katamu kau punya 3 saudara angkat, yang muncul cuma 2. Mana satunya lagi? Ah, Wiro, mengapa kau masih bersembunyi di balik pohon? Ayo lekas keluar, perkenalkan diri. Berseru Lakasipo, tapi pendekar Losatudo Wiro Sableng juga tidak keluar dari balik pohon. Terpaksa Lakasipo ulurkan kepalanya. Hei, apa yang kau lakukan? Tanya Lakasipo ketika dilihatnya Wiro sibuk membetulkan pakaiannya. Shh, jangan keras-keras, kata Wiro dari balik bawah pohon sambil membetulkan celananya melorot ke bawah karena putus tali pengikatnya. Ternyata waktu dia tadi mendorong setan ngompol, kakek itu menarik celananya hingga tali pinggangnya putus. Kini Wiro jadi kelabakan membenahi diri agar bisa menyambung tali celananya lebih dahulu. Tapi setiap disambung selalu lepas. Tidak sabar, Lakasipo mendorong Wiro di balik pohon. Terbungkuk-bungkuk sambil satu tangan memegangi pinggang celana dan satunya lagi garuk-garuk kepala, Wiro terpaksa keluar dari balik pohon. Gadis cantik Lucinta, maafkan aku. Akal melintang hingga keadaanku jadi seperti ini. Namaku Wiro. Kalau bicara 2 tangan harus lepas menghormat, kata naga kuning pula. Lalu dengan jahilnya dia tarik tangan kiri Wiro yang memegangi pinggang celana. Kalau tidak lekas Wiro jatuhkan diri ke tanah, pasti auratnya sebelah bawah akan tersingkap tak karuan. Anak setan kurang ajar, apa yang kau lakukan padaku? Sentak Wiro sambil semua orang yang ada di situ termasuk hantu Jatilandak dan Lucinta tertawa terpingkal-pingkal. Walah, setan ngompol menimpali. Kalaupun tersingkap, seberapa besarnya anumu? Kecil pitit saja pakai disembunyikan segala. Pasti tidak kelihatan oleh gadis itu. Sambil pegangi celananya, kali ini dengan 2 tangan sekaligus, Wiro bangkit berdiri. Awas kau berani jahil lagi, kata Wiro sambil delikan mata pada naga kuning. Lalu dia mendongak memandang ke arah Lucinta. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Hei, apa yang hendak kau tanyakan, wahai anak muda yang tingginya selutut? Sambil berkata, Lucinta perhatikan sosok pendekar 212. Pandangannya mendekat dan membesar, hingga sesaat kemudian seluruh wajah Wiro berada dalam ruang tatapan matanya. Inilah yang salah satu kesaktian yang dimiliki si gadis, yaitu mampu mendekatkan pandangan matanya, hingga benda yang jauh atau kecil bisa besar dalam penglihatannya. Berdebarlah dada si gadis ketika melihat bahwa sosok si kecil pemuda ternyata memiliki wajah yang gagah, walau gerak-gerik dan mimiknya kelihatan konyol. Ah, Wiro, orang menunggu pertanyaanmu, berkata Lakasipo, mengingatkan Wiro yang masih belum juga mengajukan pertanyaan dan masih sibuk dengan celananya dengan talinya. Begini, namamu itu... Ya, ada apa dengan namaku? Tanya si gadis. Namamu bagus tapi aneh. Mengapa kau diberi nama Lucinta? Siapa yang memberimu nama? Pertanyaan tolol, kata naga kuning mencela. Orang yang bernama apa? Apa pedulimu, Wiro? Siapa yang memberi nama begitu? Apa urusanmu? Wiro garuk-garuk kepala, walau hatinya jengkel mendengar ucapan naga kuning itu. Gadis berpakaian biru, kalau kau tidak suka, harap kau tak usah menjawab pertanyaanku tadi, kata Wiro. Aku akan menjawab, menyauti Lucinta dengan tersenyum. Namun sekali ini ada sesuatu yang membayangi senyummu itu. Tapi dengan satu syarat. Setelah ku jawab, kau tidak akan mengajukan pertanyaan susulan. Ah, syaratmu kusetujui, jawab Wiro tanpa pikir panjang. Siapa yang memberi nama bukan ayah atau ibuku, tapi seorang nenek yang kuanggap sekaligus pengganti ayah dan ibuku. Mengapa nenek itu memberiku nama Lucinta? Itu adalah karena dia mempunyai satu pandangan hidup di mana segala-galanya harus berdasarkan cinta kasih. Hanya dengan cinta kasih manusia akan menemui kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Wiro hendak membuka mulut, tapi Lucinta cepat mengingatkan. Hai, ingat syarat perjanjian kita. Kau tidak akan mengajukan pertanyaan susulan. Wiro garuk-garuk kepala. Aku tidak bermaksud bertanya, tapi hanya sekedar bicara memberitahu jalan pikiranku. Kalau begitu silakan kau bicara, kata Lucinta pula. Sewaktu kau masih bayi, mungkin nenekmu sudah melihat bahwa kelak kau akan menjadi seorang gadis yang sangat cantik.
kau akan menjadi gadis kecintaan puluhan bahkan mungkin ratusan pemuda. Sebaliknya kau sendiri akan menyadari bahwa kelak hanya ada satu lelaki yang kau cintai. Wiro tidak teruskan ucapannya. Dalam hati, Pendekar 212 berkata, wajah gadis itu mendadak berubah. Dia menatap diriku aneh. Tidak, bukan aneh. Ada kemesraan dalam sinar bening sepasang matanya. Untuk beberapa lamanya, tempat itu menjadi sunyi. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Akhirnya, Lucinta memecah kesunyian. Lakasipo, semua sahabat yang ada di sini, pertemuan dengan kalian memberi banyak kejelasan dan pada beberapa hal yang selama ini masih sama dalam diriku. Ucapan-ucapan kalian banyak yang baik untuk dijadikan bahan renungan. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan kalian semua. Kalau saja ada kesempatan, aku ingin sekali bertemu lagi dengan kalian. Lucinta, menegur Setan Ngompol. Memangnya kau mau kemana? Aku terpaksa meninggalkan kalian saat ini juga. Ada urusan besar yang harus kukerjakan. Kalau kami bisa membantu, kata Wiro. Lucinta tersenyum. Sekilas kembali Wiro melihat bagaimana gadis itu menatapnya dengan mesra. Terima kasih, aku percaya ketulusan hati kalian semua. Tapi urusan ini harus aku selesaikan sendiri. Selamat tinggal para sahabat. Lucinta hendak putar tubuhnya. Tunggu dulu. Tiba-tiba Wiro berseru. Ketika Lucinta memandang pada Wiro, teruskan ucapannya. Saat ini kami dalam perjalanan mencari seorang sakti bernama Hantu Sejuta Tanya Sejuta Jawab. Siapa tahu dia bisa memberi penjelasan tentang hal-hal yang masih gelap bagimu. Terima kasih, kau mengingatkan pada orang sakti itu. Sebelumnya guruku juga telah memberitahu, jika ada kesempatan mencari orang tua itu, mungkin besar manfaatnya. Namun saat ini aku belum bisa melakukan hal itu. Masih ada urusan lebih besar, lebih pelik dan penting yang harus aku selesaikan. Aku terpaksa mendahului kalian meninggalkan tempat ini. Namun sebelum pergi, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu, Lakasipo. Mengenai saudara-saudara angkatmu itu, keadaan mereka tidak beda dengan dirimu. Hanya saja, mengapa sosok mereka begitu kecil? Lakasipo hendak menjawab, tapi memandang dulu pada Wiro. Tidak ada salahnya, katakan saja padanya, ujar Wiro. Lucinta, 3 saudara angkatku ini sebenarnya bukan penduduk negeri Latara Silam. Mereka datang tersesat dari negeri yang 1200 tahun mendatang. Keadaan sosok mereka yang begini kecil menimbulkan kesulitan. Kalau begitu, kalau kau melihat sebelumnya mereka tidak lebih dari sejari kelingking. Saat ini kami tengah berusaha mencari satu batu sakti agar mereka bisa kembali ke negeri mereka. Kalau batu itu tidak ditemukan, maka kami harus mencari tahu yang sanggup, siapa adanya orang pandai yang sanggup membuat mereka menjadi besar seperti kita. Sungguh kasihan kalian bertiga, kata Lucinta seraya menatap sayu pada Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol. Kalau saja aku bisa menolong. Terima kasih kau memperhatikan kami, kata Wiro. Kau sendiri juga punya urusan lebih besar, jangan memikirkan kami. Lucinta tersenyum, walau sekilas kembali dia menatap mesra ke arah Wiro. Para sahabat, aku pergi sekarang. Sekali berkelebat, gadis cantik bertubuh tinggi dan ramping itu lenyap dan tak dari tempat itu. Setan Ngompol dan Naga Kuning jatuhkan diri ke tanah. Sukar dipercaya, ada gadis secantik itu, kata Lakasipo sambil terus memandang ke arah lenyapnya Lucinta. Di sebelahnya, Hantu Jatilandak juga tampak termangu. Jangan-jangan kita semua sudah pada jatuh cinta pada gadis itu, kata Naga Kuning perlahan. Lakasipo akhirnya alihkan pandangan pada Hantu Jatilandak. Sahabatku, kau meninggalkan pulau dan tahu-tahu berada dalam rimba belantara ini. Tentu ada satu urusan besar dan penting yang tengah kau telusuri. Kau benar hantu kaki batu. Tak lama setelah kau dan 3 sobat ini meninggalkan pulau, aku bersikeras pada kakekku Terenggiling Liang Batu agar dia mengizinkan diriku untuk pergi menyelidik asal-usulku. Menurut kakek, ayahku masih hidup, bernama Lahambalang, sedang ibu yang katanya bernama Lumintari, kabarnya sudah meninggal. Aku akan berusaha mencari makamnya. Kalau kalian tidak keberatan, aku ingin ikut bersama kalian mencari orang sakti bernama Hantu Sejuta Tanya Sejuta Jawab itu. Siapa tahu dia bisa menolong menyingkapkan tabir gelap asal-usul diriku. Tapi jika kalian keberatan, aku terpaksa menempuh jalan sendiri di negeri yang serba asing bagiku ini. Hantu Jatilandak, kau sahabat kami, kau boleh ikut kemana kami pergi, kata Wiro. Hantu Jatilandak membungkuk lalu tersenyum. Terima kasih, katanya. Lalu tiba-tiba tangannya berkelebat menangkap sosok Wiro. Sekali tangan itu bergerak, maka sosok Wiro terlempar ke udara setinggi 10 tombak lebih. Hei, apa yang kau lakukan ini? Teriak Pendekar 212. Bukan saja dia gamang ketakutan, tapi juga khawatir kalau Hantu Jatilandak berniat jahat terhadap dirinya. Sebaliknya, Hantu Jatilandak sambil tertawa-tawa ulurkan tangannya menangkap tubuh Wiro kembali.
Mengenai riwayat hantu Jatilanda, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Jatilanda. Ada di channel ini. Sinar terik sang surya menyambut Lucinta begitu gadis ini keluar dari rimba belantara. Di satu daerah berbatu-batu yang tanahnya mendaki, gadis itu perlambat larinya. Sayup-sayup dia mendengar suara air mengucur dari sebelah depan. Rasa haus tiba-tiba saja membuat tenggorokannya seperti kering. Tepat di puncak pendakian, Lucinta hentikan langkah. Memperhatikan ke bawah, dia melihat satu pemandangan yang sangat indah. Di hadapannya terbentang sebuah lembah subur. Di sisi sebelah kanan ditumbuhi berbagai bunga-bungaan yang sedang berkembang. Sebaliknya, sisi sebelah kiri tertutup kawasan berumput di selang-seling berbatuan besar. Di sela-sela batu-batu itu ada satu aliran air menuju dasar lembah. Di dasar lembah, air ditampung oleh sebuah telaga dangkal sebelum mengalir lagi melalui celah-celah batu ke bagian yang lebih rendah. Pemandangan itu membuat Lucinta ingat akan tempat kediaman gurunya, di mana dia digembleng selama bertahun-tahun hingga menjadi seorang gadis memiliki kepandaian tinggi. Hanya saja, Lucinta harus mengakui bahwa lembah yang kini terbentang di hadapannya jauh lebih indah dari lembah di tempat kediaman sang guru. Dengan melompat dari satu batu ke batu lainnya, Lucinta menuruni lembah menuju telaga dangkal di bawah sana. Udara di lembah terasa sejuk, membuat rasa hausnya berkurang. Begitu sampai di telaga jernih, si gadis celupkan kaki, masukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu membasahi mukanya. Setelah itu, dia tampungkan curahan air yang mengucur di celah-celah batu untuk meneguk air sepuasnya. Air telaga yang sejuk dan bersih membuat Lucinta memerah segar. Namun di balik semua kecantikan dan kesegaran wajah itu masih terlihat satu bayangan adanya ganjalan berak di lubuk hati si gadis. Hal inilah yang terlihat dan terbaca oleh pendekar 212 sewaktu sebelumnya bertemu dengan Lucinta di dalam rimba belantara siang tadi. Semula ada keinginan hendak mandi dalam telaga itu, namun entah mengapa niatnya diurungkan. Lalu dia duduk di satu tempat yang bersih, bersandar di sebuah batu besar. Angin lembah bertiup sejuk, membuat sepasang mata Lucinta menjadi berat. Dalam keadaan terkantuk-kantuk, gadis ini ingat akan nasib dirinya. Berulang kali Lucinta menarik nafas panjang, lalu terbayang wajah sang guru yang pada akhirnya membuat dia ingat akan riwayat dirinya sebagaimana dituturkan si nenek. Sore itu, hujan turun lebat sekali. Cuaca gelap sesekali diterangi oleh sambaran petir. Guntur menggelegar, menambah mencekamnya suasana. Dalam keadaan seperti itu, kelihatan sosok seorang nenek berjalan basah kuyup terseok-seok. Di tangan kanannya dia memegang sebatang tongkat terbuat dari bambu kuning yang besarnya sepergelangan lengan dan panjang kurang dari 10 jengkal. Sambil melangkah, si nenek tiada hentinya keluarkan suara nyanyian. Selain itu, tangannya yang memegang tongkat tak bisa diam. Sebentar-sebentar tangan itu digerakkan untuk memukul rambas semak belukar yang menghalangi jalannya. Bahkan beberapa kali tongkat itu diayunkan untuk menggebuk batang-batang pohon hingga patah bertumbangan. Hujan lebat begini rupa, tubuh Reyot seharusnya berada di dalam gua, membaca doa sambil merendupkan pedupa agar sisa hidup mengurangi segala dosa. Hujan gila begini rupa, cuaca gelap menutup pandangan mata. Seharusnya tubuh Reyot ini berada di dalam gua, tapi mengapa suara hati mengajak bicara? Dua bangka dalam gua, keluarlah membawa langkah, berjalan ke arah utara, akan kau temui sesuatu menusuk mata. Dua bangka Reyot dalam gua, keluarlah ayunkan langkah, pada saat sesuatu tertumbuk mata, itulah artinya awal perkara. Kenyataan di depan mata, jangan lari cari selamat, tanggung jawab di atas kepala agar selamat seluruh umat. Tiba-tiba si nenek jatuhkan dirinya, duduk menjemplok di tanah becek, mendongak ke langit lalu tundukkan kepala menatap di tanah di hadapannya. Aneh berbilang aneh. Wahai aku yang tua ini, bagaimana bisa berada di tempat ini? Di bawah curahan hujan lebat, udara gelap dan dingin, aneh dan gila. Aku bisa menyanyi. Astaga, apa yang kuucapkan tadi dalam nyanyianku? Gila, aku tak ingat lagi. Tiba-tiba si nenek sentakkan kepalanya. Seperti tadi, dia mendongak ke langit. Hujan membasahi mukanya yang keriput, cuping hidungnya tampak bergerak-gerak. Aku mencium bau sesuatu. Bau busuk, sangat busuk. Si nenek palingkan kepalanya ke arah kiri, menatap dengan sepasang mata menyorot ke arah rimba belantara di kejauhan. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri lalu melangkah ke arah sumber bau di dalam rimba belantara. Saat itu tidak ada suara apalagi nyanyian yang keluar dari mulutnya. Aneh, tadi aku bisa menyanyi, sanggup keluarkan suara. Sekarang mengapa mulutku terkancing bukam
bau itu semakin membusuk. Si nenek ayung-ayungkan tongkatnya kian kemari hingga mengeluarkan suara menderu-deru. Di satu tempat dia hentikan langkah, matanya berputar-putar, telinganya sebelah kiri dielus-elus berulang kali. Aku belum tuli, tapi yang kudengar itu jelas suara tangisan bayi. Ada bayi menangis di dalam hutan. Dengan langkah-langkah cepat, si nenek melanjutkan perjalanan. Belum terlalu jauh dia berjalan di bawah sebatang pohon yang tak seberapa tinggi. Tiba-tiba nenek ini hentikan langkahnya. Dua kakinya yang lurus seolah ditancap ke tanah becek. Matanya mendelik, mulutnya menganga pencong. Demi segala peri, demi segala dewa dan para roh yang ada di langit dan di bumi. Wahai, mataku tidak lamur apalagi buta. Betulkah apa yang kulihat ini?